Salam, salam sejahtera buat kita semua. Di pagi hari ini, Tuhan masih memberi kesehatan, kekuatan kepada kita, sehingga kita masih boleh beribadah dalam rangka hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Untuk itu, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 247, Sungguh Kerajaan Allah. Nats pembimbing di hari ini dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Demikian nats pembimbing kita di hari ini. Mari kita nyanyikan klik 122, Kasih dari Surga. Surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ibadah hari kenaikan Yesus Kristus saat ini berlakulah dalam kehadiran Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
kita nyanyikan klik 148, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Dengarkanlah hukum Allah dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Mari saudara-saudaraku, kita mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperkenankan kami berada di tempat ini dalam sukacita perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Namun kami pun sadar bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami, banyak kali kami lalai dalam tugas-tugas panggilan-Mu. Kami terhanyut dalam dosa. Kami terbuai dalam keinginan daging kami. Karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami. Terimalah kami menurut anugerah-Mu. Amin. Untuk berita anugerah Allah, jemaat Tuhan diundang berdiri. Dalam kasih-Nya Yesus Kristus telah menyucikan dan menguduskan kita. Karena itu bersukacitalah setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Dengarkanlah perkataan Rasuli. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan kita nyanyikan. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Sejenak kita kembali melihat, membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang telah menanggung dosa kami. Engkaulah Tuhan yang telah mati bagi kami. Tetapi Engkau menang atas kuasa maut. Engkau dibangkitkan di antara orang mati.
dan Engkau kembali mengerjakan tugas pekerjaan-Mu. Karya keselamatan Engkau kerjakan bagi kami. Dan hari ini kami kembali diperkenankan untuk menghayati, merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan kami butuhkan untuk menerangi kehidupan kami. Hikmat Tuhan menjadi kebutuhan kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, berfirmanlah kepada kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini entah yang keberapa kali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kita. Kita menjadikan rumah kita sebagai rumah doa, mesbah doa di mana Tuhan dimuliakan dan disembah. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus yang kita kembali peringati saat ini, hendak mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kenaikan Yesus ke surga itu bukanlah sebuah karangan, tetapi kenaikan Yesus ke surga itu adalah fakta yang nyata, fakta historis. Berita tentang kenaikan surga dituliskan oleh tabib Lukas atau dokter Lukas yang kenaikan, yang kemudian disampaikan kepada orang Kristen asal Yunani yang bernama Theophilus, yang pada akhirnya ditujukan juga pada saat jemaat Kristen asal Yunani dan seluruh jemaat Kristen mula-mula. Apakah yang mau disampaikan oleh dokter Lukas?
melalui pembacaan kita saat ini. Yang pertama, haruslah kita ingat bahwa setelah kematian Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan 40 hari lamanya ia berada di dunia. Ia menjanjikan bahwa ia akan kembali. Yesus menjanjikan bahwa murid-muridnya akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, maka murid-murid Yesus akan menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita saat ini. Injil Lukas juga menjelaskan bagaimana Yesus naik ke sorga disaksikan oleh murid-muridnya saat mereka menatap ke langit, menyaksikan peristiwa ilahi yang terjadi. Sehingga terdengarlah malaikat surgawi yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke atas? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu apa saudara-saudaraku yang menjadi inti pemberitaan bagi kita saat ini? Hal ini mau menegaskan kepada saya, kepada saudara-saudara, kepada gereja Tuhan, bahwa gereja tidak hanya berdiri menatap ke langit. Saya dan saudara-saudara sebagai gereja tidak hanya berdiam di tempat menatap ke langit, tetapi yang pasti bahwa kita harus melangkah dalam kuasa Roh Kudus. Kita melangkah kemana? Kita melangkah untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi atas perbuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Segala tindakan Allah, segala perbuatan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita, pasti akan mendatangkan kebaikan. Suka duka dipakainya untuk mendatangkan kebaikan. Harus kita akui bahwa tidak selamanya kita berada dalam kesukaan. Tetapi juga suatu saat kita berada dalam titik kedukaan kita. Seperti apa yang terjadi dan apa yang teralami oleh dunia saat ini. Khususnya negara kita. Dengan mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona. Tentunya hal ini mendatangkan penderitaan bagi siapapun. Tidak mengenal siapakah dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, berada pada masa antara kenaikan Kristus yang ke surga dan kedatangannya yang kedua kali. Kita tetap hidup, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan dan melaksanakan
tugas panggilan sebagai umat perjanjian. Kita tidak tahu kapan Kristus datang kembali, tetapi Ia berjanji bahwa Ia pasti akan datang. Tugas kita sebagai gereja tentunya tidak hanya menetap ke langit, menyaksikan bagaimana Kristus naik, tetapi tugas kita harus fokus melaksanakan apa yang diamanatkan bagi dunia ini. Dunia penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dunia yang penuh dengan dosa dan penderitaannya. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang untuk menurut perbuatannya." Kristus sudah selesai dengan pekerjaannya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melangkah dengan pasti, dengan tidak ada rasa takut dan gentar sedikit pun, sebab kita tidak melangkah sendiri. Kuasa Roh Kudus, Allah yang hidup di dalam kehidupan kita, terus menyertai dan menuntun kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan di jalan damai, sejahtera, dan sukacita. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini di tengah-tengah pergumulan, tantangan, dan penderitaan, kita hadir untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi dunia ini. Tanda-tanda kerajaan Allah adalah bagaimana kita dapat menghadirkan damai, sejahtera, dan sukacita, pengharapan yang baru bagi semua orang, yang tentunya itu akan dimulai dari kehidupan kita. Janganlah kita menetap dan janganlah kita menatap ke langit menyaksikan kenaikan Kristus ke surga, tetapi Kristus menghendaki kita untuk terus bergerak, untuk terus melangkah dalam kepastian iman bahwa Tuhan berjanji untuk selalu setia, menolong, menuntun, mengangkat kita dari penderitaan yang kita alami. Tuhan menolong kita semua, terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari kita kembali mendengarkan persembahan puji-pujian yang telah dipersiapkan.
disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara keluarga yang telah berkenan untuk mempersembahkan puji-pujian pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan untuk pekerjaan dan pelayanannya. Sambil memberikan, mari kita nyanyikan nyanyian syukur dalam Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengalami sukacita, kedamaian dan kebahagiaan ketika Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati indahnya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berlakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah pada sore hari ini. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau di dalam dan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu sebab firman-Mu mengingatkan kami sebagai gereja-Mu untuk tidak menetap dan tidak menatap ke langit, tetapi kami akan bergerak, kami akan melangkah dengan pasti. Ada pengharapan bahwa kami melangkah bersama Tuhan dalam mewujudkan misi panggilan Tuhan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam memenuhi panggilan gereja. Terima kasih ya Bapa di surga.
Persekutuan jemaat Lelua Tuhan berkati dalam berbagai keadaan, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami semua. Engkau yang akan mencurahkan roh hikmat, kesehatan, dan kekuatan. Halau kami dari segala macam bahaya. Halau kami dari ancaman virus. Dan biarlah kami tetap menikmati kesehatan dan kekuatan. Bahkan apa yang menjadi aktivitas pekerjaan kami, yang kami lakukan untuk keberlangsungan kehidupan kami, Tuhan berkati, sehingga itu tidak akan mendatangkan kesia-siaan, tetapi akan berguna untuk menopang kehidupan kami yang ada. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam keadaan sakit. Adik Revan Matinda, Saudara Odi Dengkule, Bapak Handri Tio Meroharjo, Tante dari Ibu Diaken Ellen Selvi Dengkule yang sakit di Gentuma. Pemulihan dan penyembuhan yang dari Tuhan kiranya akan menjadi bahagian dari saudara-saudara kekasih kami. Jamalah mereka ya Tuhan, sebab kami imani mujizat-Mu ada, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami berdoa, ya Bapa di sorga, untuk saudara-saudara kekasih kami yang bertugas di luar daerah. Bapak Wensi Runtukahu, Saudara Michael Cerito Mana, Ibu Ija Langgeroni Sulu, Ibu Angel Bertaden, Saudara Filia Matindas, Bapak-bapak Batalion 713 yang sedang bertugas di Papua. Mari Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan jaga dan pelihara. Engkau perlindungan bagi mereka. Dan karena itu biarlah kesehatan dan kekuatan, keselamatan menjadi milik mereka. Kami berdoa ya Bapa di sorga, dan bersyukur kepadamu. Ketika pada tanggal 19 Mei kemarin, ada anak kekasih Meira Manoa, ada Ibu Diaken Ellen Selvi Dengkule, yang menikmati umur yang panjang. Berkat-Mu berlimpah bagi mereka dengan ketambahan usia. Diberkatilah mereka ya Bapa di sorga, dalam usia yang Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah dengan usia yang baru mereka pun memiliki semangat yang baru dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang ada. Kami berdoa buat Oma Betty Rumampuk, anak kekasih Jerry J. Pakaya, yang hari ini tanggal 21 Mei juga menikmati umur yang panjang. Tuhan tambahkan usia mereka. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan hingga hari ini. Berikanlah mereka sukacita dan kebahagiaan yang melimpah, sehingga ada ungkapan syukur rasa terima kasih yang mereka sampaikan kepadamu ya Tuhan Allah. Juga bagi keluarga Kumaralo Merpati yang pada tanggal 23 Mei akan menikmati kemurahan Tuhan dalam perjalanan rumah tangga mereka dengan usia pernikahan keluarga Kumaralo Merpati. Diberkatilah kehidupan keluarga ini, dan kami bersyukur kepadamu sebab apa yang Engkau telah berkati, apa yang Engkau telah persatukan, itu masih tetap terikat sampai hari ini. Dan kiranya keluarga Kumaralo Merpati selalu hidup di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, di dalam kedamaian dan kerukunan. Anak-anak mereka, biarlah Tuhan berkati, baik yang ada di kota Gorontalo maupun yang berada di luar daerah. Terima kasih.
Bagi orang tua kami yang dalam usia yang lanjut, Bapak Handri Tio Maroharjo, Bapak Yahya Daengkule, Bapak Pengili Hawa, Ibu Betty Rumampuk, Ibu Larce Tatipang. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka di usia yang lanjut ini, sehingga mereka tetap mengalami kesehatan dan kekuatan, sukacita, kebahagiaan bersama anak-anak dan cucu. Kami membawa ungkapan syukur dari keluarga Eden Limbong yang telah menyatakan ungkapan syukur mereka atas berkat-berkat Tuhan yang ternikmati oleh mereka. Biarlah kasih dan setiamu akan terus memberkati mereka. Usaha-usaha yang mereka kerjakan, tugas tanggung jawab baik sebagai TNI maupun sebagai tenaga pendidik, Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati mereka bersama-sama dengan anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat hingga pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Tuhan, dalam usaha pemutusan penyebaran COVID-19 ini, mereka terus berjuang untuk keselamatan kami semua. Karena itu, baik pemerintah yang ada, tenaga medis, TNI dan Polri, bersama dengan semua lapisan masyarakat, mari Engkau ciptakan kami sebuah kebersamaan, sehingga kami dapat bergandeng tangan untuk bersama-sama berupaya dalam memutuskan penyebaran virus corona. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Pemulihan Tuhan kerjakan bagi bangsa dan negara kami. Pemulihan Tuhan kerjakan bagi daerah kami, Provinsi Gorontalo. Kami yakin dan percaya COVID-19 ini akan berakhir. Karena itu berilah kami kesabaran, berikan kami ketaatan, kedisiplinan, sehingga kami tetap menghindarkan dan kami tetap mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Dikuduskanlah semuanya ini, sehingga dapat berguna untuk menopang pelayanan gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami sembahkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Mari kita nyanyikan Klik 423, ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku
masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap mengganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Sesaat sebelum Yesus naik ke surga, Ia berfirman, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Karena itu, saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dengan demikian, ibadah kita telah selesai. Terima kasih, dan kiranya kita semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Mari kita tetap laksanakan, kita patuhi, kita taati apa yang menjadi himbauan pemerintah. Kita mendisiplinkan diri sebagai upaya kita dalam memberikan dukungan kontribusi kita dalam rangka pemutusan penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu. Pandemi COVID-19 pasti akan berakhir. Shalom. Salam. Kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Setia Wacana Liluwo bersama Jemaat Setia Wacana yang saat ini melaksanakan peribadatan kenaikan Yesus Kristus ke surga di rumah masing-masing, menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada yang terkasih Kadim Ibu Pendeta Yermin Lukman Hatta, Sarjana Teologia. Semoga Tuhan akan memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga. Kami juga atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Setia Wacana Liluwo menyampaikan banyak terima kasih kepada operator. Semoga Tuhan selalu akan memberkati dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih. Salam.